Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Habib Pandia dengan NPM 2215061073. Kali ini saya akan mempresentasikan materi kecerdasan buatan yang diampu oleh eh, dosen Ibu Yesi Mulyani. Yang pertama ada pengertian AI atau Artificial Intelligence. AI ini adalah kecerdasan buatan, seperti kepanjangan AI itu yaitu Artificial Intelligence. AI merupakan teknologi yang dirancang untuk membuat sistem komputer yang mampu meniru kemampuan intelektual manusia. AI memungkinkan komputer untuk belajar dari pengalaman, mengidentifikasi pola, membuat keputusan, dan menyelesaikan tugas-tugas kompleks dengan cepat dan efisien. Jadi AI ini merupakan kecerdasan buatan yang akan membuat sistem yang layaknya mampu meniru kemampuan seperti manusia. Selanjutnya ada sejarah AI. Yang pertama ada Thinking Humanly yang ditemukan pada tahun 1978. Yang kedua ada Acting Humanly yang ditemukan pada tahun 1990. Setelah itu disempurnakan menjadi Thinking Rationally pada tahun 1992. Setelah itu disempurnakan kembali menjadi Acting Rationally, yaitu berdasarkan logik ya atau tidak seperti itu. 1998. Selanjutnya ada teknik-teknik dalam artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yang pertama itu ada learning. Learning itu adalah teknik untuk mengajari pola data ke komputer untuk memperoleh informasi. Eh, Biasanya learning ini dibuat atau dibuat untuk sistem tertanam. Selanjutnya ada searching. Searching ini merupakan suatu upaya menemukan jawaban melalui jalan-jalan yang sistematis. Ketiga ada reasoning. Reasoning ini adalah teknik menarik kesimpulan berdasarkan fakta yang terjadi. Setelah itu ada planning. Planning adalah teknik memecahkan masalah kompleks menjadi masalah-masalah yang lebih kecil. Selanjutnya ada learning. Learning ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama ada supervised, yang kedua ada unsupervised, yang ketiga ada reinforcement learning. Jadi supervised ini adalah ibaratnya data berlabel. Jadi supervised learning ini datanya sudah ada, datasetnya sudah ada, kemudian tinggal ditanamkan dan mesinnya tinggal mengenali saja. Seperti itu. Kemudian yang kedua ini ada unsupervised learning. Jadi unsupervised learning ini kebalikan dari supervised. Jadi unsupervised ini harus belajar dulu seperti misalnya contohnya adalah face recognition, yaitu dia akan mengenali dulu, kemudian dia akan belajar. Setelah belajar dia akan eh, sempurna seperti itu. Kemudian ada reinforcement learning. Nah, itu ada searching. Searching ini ada tiga macam juga. Ada yang pertama blind search, yang kedua ada heuristic search, yang ketiga ada probabilistic search. Search. Sebelum mencari solusi dengan teknik searching, kita perlu mengetahui ruang keadaan yang terdiri dari keadaan awal atau initial state, keadaan akhir atau goal state, dan usaha-usaha yang dilakukan. Atau apa saja yang dapat dilakukan dari keadaan awal sampai sampai mencapai keadaan akhir. Atau di sini adalah proses-proses apa saja yang bisa dilakukan. Nah, yang ketiga itu ada teknik reasoning. Teknik reasoning ini terdiri dari bermacam. Yang pertama ada rule based, ada case based, ada fuzzy, ada uncertainty. Setelah itu ada planning. Planning ini terbagi dua macam. Ada goal stuck planning, constraint planning. Setelah itu ada cara-cara membuat AI. Yang pertama itu kita harus menganalisa masalah. Jadi maksudnya menganalisa masalah ini kita eh, ingin mencari tahu masalah apa yang ingin kita selesaikan. Setelah itu mencari jenis dari AI. Jadi yang kedua ini kita mencari jenis artificial intelligence apa yang cocok untuk menyelesaikan masalah-masalah kita yang kita sudah tentukan di awal. Setelah itu kita cari dan pelajari arsitektur serta algoritmanya. Jadi kita eh, mempelajari dan mencari segala hal yang berhubungan dengan artificial intelligence atau AI yang ingin kita gunakan untuk memecahkan masalah. Setelah itu kita memulai membuat program dengan data yang didapatkan. Ini kita
memprogram. Ibaratnya kita memulai perancangan lah. Setelah itu kita testing, kita mencoba AI yang telah kita buat, yang telah kita tahu algoritmanya, yang kita, eee, ketahui data-datanya apa, seperti itu, dan kita sempurnakan. Setelah sempurna, hasil testing tadi sudah bagus, kita lanjut ke menanamkannya ke hardware. Inilah yang disebut artificial intelligence atau kita membuat sistem cerdas, seperti itu. Kemudian ada teknik searching yang sudah disinggung di awal tadi ada 3 yaitu initial state, goal state, dan operator. Selanjutnya saya akan membahas tentang linear dan linear, non-linear, dan bias. Jadi linear ini adalah ketika inputnya berubah, maka outputnya juga akan berubah, seperti itu. Rumus umum dari linear ini adalah, gradien yaitu sama dengan mx atau mx tambah c, seperti itu. Jadi di sini saya menggunakan, rumus Y sama dengan mx untuk linearnya, 2x, untuk x-nya itu didefinisikan menjadi -2, -1, 0, 1, dan 2. Ini adalah hasilnya dan ini adalah grafiknya, yang mana dia melewati 0,0. Selanjutnya ada nonlinear. Nonlinear ini adalah inputnya berubah, maka outputnya belum tentu berubah. Bisa jadi sama, bisa jadi berubah, seperti itu. Rumus umum dari nonlinear ini adalah mx pangkat n. Yang saya contoh di sini yaitu Y sama dengan 2x pangkat 2. Yang mana X-nya itu adalah -2, -1, 0, 1, dan 2. Ini adalah hasil-hasil dari perhitungan 2x pangkat 2, yang mana X-nya merupakan adalah ini, dimasukkan ke sini, diinput ke sini. Dan muncullah outputnya seperti ini. Ini adalah diagramnya, grafiknya maksud saya. Grafiknya yaitu melengkung. Selanjutnya ada bias. Bias ini adalah, margin error dalam artificial intelligence yang membuat AI itu lebih akurat. Dalam hal ini contohnya adalah face recognition. Jadi dalam face recognition ini menggunakan bias yang mana agar, eee, dia mendeteksi wajah itu dia lebih akurat. Karena dia tidak melewati 0,0 jadi nilainya bisa bermacam-macam seperti itu. Jadi di sini ada contoh soalnya, yaitu 2x plus 2 yang mana x-nya adalah -2, -1, 0, 1, 2. Ini adalah hasilnya, ini adalah grafiknya, yang mana dia tidak melewati 0,0. Selanjutnya adalah ANN yaitu Artificial Neural Network. Network. Neural network adalah model komputasi yang terinspirasi oleh jaringan saraf tiruan manusia. Jaringan saraf otak manusia terdiri dari input nodes, hidden layer, dan output nodes. Selanjutnya, cara kerja dari neural network ini adalah dengan data diproses melalui lapisan neuron atau neural layer dengan fungsi aktivasi, kemudian bobot atau weight diatur melalui algoritma backpropagation dan gradient descent yang untuk meminimalkan kesalahan. Selanjutnya ada JST. JST ini adalah jaringan saraf tiruan yang mana merupakan kumpulan unit pemproses kecil yang dimodelkan berdasarkan sistem saraf manusia. Jadi JST ini bekerja layaknya sistem saraf manusia yang layernya itu banyak, jaringan sarafnya itu banyak, seperti itu. Jaringan saraf tiruan adalah sistem adaptif yang dapat mengubah strukturnya untuk memecahkan masalah berdasarkan informasi eksternal maupun internal yang mengalir melalui jaringan tersebut. Jadi secara sederhananya, JST adalah alat pemodelan data statistik nonlinear yang dapat digunakan untuk menemukan pola-pola pada data. JST terdiri dari 3 lapisan, yang mana ada input layer, ada hidden layer, dan output layer. Selanjutnya ada gambar atau ilustrasi dari JST itu sendiri. Nah, di sini ada inputnya, seperti yang saya sudah jelaskan tadi. Di sini ada input, ada input. Nah, di sini bisa terserah inputnya berapa saja. Di sini ada ini weight atau bobotnya. Nilai dari sini akan tersambung ke neuron dan akan menghasilkan output. Nah, ini bentuknya yaitu di sini ada input layer, di sini ada hidden layer, di sini ada hidden layer kedua, dan di sini ada output layer. Yang mana nilai-nilai ini akan dihasilkan dari input layer tadi, dihitung kembali akan
dihitung kembali di hidden layer satu, dihitung kembali dan hasilnya akan menghasilkan hidden layer 2 dan akan menghasilkan output, gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, apabila ada kurang saya mohon maaf, apabila dalam penjelasan saya ada yang salah, bisa nanti saya perbaiki. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.